Halo, gue Aris. Video kali ini setelah sekian lama gue agak jarang upload video di beberapa bulan ke belakang, gue pengen minta maaf juga bahwa emang benar beberapa bulan ke belakang itu gue agak jarang bikin dan upload video karena satu dan lain hal. Jadi karena ada urusan pekerjaan dan urusan pribadi juga yang emang tidak memungkinkan gue untuk bikin video sih. Dan setelah video ini gue upload dan seterusnya, gue sih punya planning dan harapan gue pengen bikin video-video yang lebih konsisten dan lebih sering. Jadi semoga aja sih planning gue itu akan terrealisasi lah. Jadi gue minta supportnya aja dari kalian. Nah, di video kali ini, seperti judul videonya, gue pengen ngebahas sebuah produk masker dari brand denim lokal yang udah top level lah, bahkan di level dunia juga, yaitu Old Blue, yang emang beberapa waktu lalu itu bikin produk masker sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19 atau virus corona yang dihadapin Indonesia atau bahkan dunia ya. Perlu gue tekankan di awal video ini bahwa emang Old Blue itu bikin masker ini 100% tujuannya untuk charity, dan penghasilan atas penjualan masker ini juga akan didonasikan ya, jadi karena charity itu. Jadi gue pengen gue tekenin dari awal video karena gue takutnya nanti waktu gue sebut harganya di bagian-bagian di video ini banyak yang komentar, wah mahal banget tuh masker dari denim gitu doang, harganya segitu. Gue tekenin ini charity ya, jadi gue sih mindsetnya emang untuk charity, kemudian dapat bonusnya berupa produk masker kayak gini. Jadi gue rasa itu langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi waktu pertama kali datang, sebenarnya packaging dari maskernya itu kayak gini nih, pakai amplop coklat, terus ada label Old Blue sama alamat gue pada bagian sini, kemudian pada bagian lainnya ada segel dari Old Blue. Nah, ini gue gunting sih bagian bawahnya. Gue kira waktu masker ini datang, itu waktu dibuka amplopnya langsung masker gitu kan. Ternyata enggak, ternyata di dalamnya itu ada packaging lagi berupa packaging warna coklat kayak gini. Sebenarnya polos ya, cuma di sini ditempel lagi stiker Old Blue. Menurut gue walaupun hal-hal kayak gini sebenarnya kan minor ya, mungkin bagi sebagian orang kayak, yuk ngapain sih lu packaging double-double gitu. Cuman menurut gue dengan adanya kayak gini itu makin memberikan kesan kalau Old Blue emang bikin produk itu presentasinya itu bagus banget. Gue sempat mengira kalau gue beli masker ini tuh bukan untuk charity. Jadi seakan-akan gue kayak beli produk premium aja gitu. Padahal enggak ya, ini tuh emang pure charity. Cuman emang packagingnya Old Blue aja emang dasar niat banget kok bikin produk. Jadi emang packagingnya keren gitu loh. Even untuk charity aja tetap niat banget. Dan di dalamnya juga ada artwork kayak gini untuk produk maskernya. Dan ada dikasih stiker juga kayak gini. Nah, gue pengen bahas soal maskernya sekarang. Setahu gue untuk masker ini tuh ada dua versi. Jadi tuh ada yang harganya 125.000 sama 175.000. Perbedaannya sebenarnya hanya pada detail selvage line-nya. Untuk yang nggak ada detail salvage-nya 125.000, kalau untuk yang ada detail salvage-nya ini 175.000. Sebenarnya sih sama-sama aja fabric yang digunakan. Karena kan fabric denim itu kan lebar ya, dan selvage-nya itu ada di bagian ujung-ujungnya. Kalau misalkan kita buat masker segede gini, mungkin kalau dipotong-potong, ada bagian masker yang nggak kedapetan detail selvage seperti ini. Jadi padahal mah fabricnya sama aja harusnya. Kemudian, seperti yang udah gue terangkan, untuk bagian depannya sini itu menggunakan fabric denim. Ini merupakan denim Japanese fabric dengan berat 12 oz. Selvage line-nya itu warnanya agak pink kayak gini ya, peach kayak gini sih, peach ya. Kemudian ternyata ini dua lapis ya, untuk bagian depannya denim, dan bagian belakangnya itu seperti ada fabric herringbone, warnanya biru muda, seperti ini. Dan untuk bagian ujung-ujungnya itu juga dilapisin lagi oleh fabric herringbone, warnanya putih, kayak gini. Mungkin ini tujuannya kalau dipakai untuk pada bagian pipinya itu nggak begitu ketusuk gitu ya, ada bagian-bagian yang menusuk kadang kan. Dan untuk ear loop-nya ini ditariknya enak sih. Nggak tahu ya, ntar mungkin kalau dikalungin ke telinga kalian juga harusnya sih enak dipakainya. Bahkan ini lebih fleksibel daripada ear loop pada masker medis. Kemudian ada detail yang menurut gue keren banget pada produk ini, yaitu pada bagian ujung kiri bawahnya ada tulisan Red Tap Old Blue, dan ini tuh keren banget sih menurut gue. Meskipun detail yang kecil, tapi kasih kesan yang keren banget. Nah, sebenarnya yang bikin gue penasaran banget sama produk ini adalah penggunaan bahannya itu, yaitu fabric denim 12 oz. Seperti yang mungkin kita sama-sama tahu bahwa fabric denim, raw denim, itu cenderung lebih tebal, cenderung lebih kaku, cenderung lebih kasar.
Dan gue kepikiran kalau misalkan dijadiin masker sebenarnya tuh bisa dipakai nggak sih? Bisa dipakai dalam artian bukan dalam hal fungsionalitas proteksi terhadap virus atau bakteri, karena itu bukan ranah gue. Jadi gue mungkin pengen taunya itu dari segi kalau dipakai itu, mengingat bahannya tebel kayak gini, dipakai tuh enak nggak sih? Maksudnya untuk nafas, sirkulasi udaranya tuh gimana? Oleh karena itu di video kali ini gue mau mengcompare masker ini dengan beberapa tipe masker yang biasanya gue pakai. Ini ada masker kain, dan ada juga masker medis. Jadi ntar gue pengen tahu sih sensasinya, perbedaannya gimana antara masker reguler yang biasa gue pakai sama masker denim ini. Kalau misalnya dari berat sih ini udah ketahuan lebih berat ya, bahkan bisa berdiri kayak gini sih tuh. Sebelumnya gue pengen tekenin kalau ini udah gue cuci ya, jadi tetap nomor satu kesehatan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ini udah gue cuci, tapi belum pernah gue pakai sebelumnya, jadi ini first impression gue saat nge-compare ini dengan dua tipe masker ini. Jadi langsung aja kita coba. Ini bagian selvage-nya di atas ini ya, karena emang tulisan Old Blue-nya kan juga di sini ya. Oke. Saatnya gue coba masker medis dulu kali ya. Ini gue agak bingung juga sih, pertama kali gue nge-review cara bernafas menggunakan masker. Cuman ya nggak apa-apa lah, kita biar sama-sama tahu kan. Ini masker kain. Oke, ini gue mau coba yang masker Old Blue-nya sekali lagi. Oke, gue dapet intinya ya. Pertama, gue pengen bilang earlobe-nya ini enak sih dipakainya. Nggak tahu ini lentur banget waktu di kuping juga, ini tipis ya. Jadi kayak enak aja dipasangnya. Cuman sesuai ekspektasi gue dan perkiraan gue bahwa ini kan fabriknya emang tebel ya. Kalau misalnya kita compare dengan dua masker ini, sirkulasi udaranya lebih ini sih, terhambat daripada yang ini. Jadi ini lebih enak kalau untuk nafas. Dua ini lebih enak untuk nafas. Sementara ini tuh agak lebih sedikit udara yang masuk dan keluar. Jadi kalau menurut gua, ini menurut opini gua, kalau misalkan kalian pengen pakai masker ini untuk keseharian kalian, aktivitas sehari-hari dari pagi sampai sore atau sampai malam, dan dipakai terus, menurut gua agak kurang enak sih sebenarnya ya. Tapi kalau misalkan kalian nggak masalah dengan hal itu ya balik lagi ke pilihan kalian. Cuman kalau menurut gue kayaknya kurang pas sih, karena agak kurang nyaman dalam bernafas. Cuman gue penasaran juga sih, ntar besok-besok kalau misalkan gue ke kantor, gue mau coba nih pakai ini seharian, kira-kira mengganggu atau biasa aja ya. Tapi balik lagi ke poin utama gue yang gue sampaikan tadi di awal video, bahwa sekali lagi untuk charity ya. Dan gue emang ekspektasinya ini hanya bonus sih. Jika seandainya nanti sampai corona cepat hilang, amin, ini masker akan jarang gue pakai pun, gue juga nggak yang kayak nyesel beli ini, karena emang sekali lagi ini poinnya itu untuk charity, ini bonus. Gue pun akan tetap nggak nyesel belinya, karena ini bisa jadi collectible items banget. Sebuah brand Old Blue bikin masker berbahan denim kayak gini, dipajang juga keren ya. Nih, kan bisa berdiri nih. Tuh, dipajang juga keren. Kalau misalkan kalian beraktivitasnya kayak cuman mungkin keluar rumah untuk dipakai di jalan, terus ke rumah saudara gitu misalkan, terus dilepas di rumah saudara, atau kayak cuman keluar-keluar sebentar gitu pakai masker, ini menurut gue masih oke sih. Cuman kalau untuk seharian mungkin perlu mikir dua kali ya, karena takutnya ya nggak sesuai ekspektasi kalian gitu. Mungkin itu sih yang bisa gue sampaikan kalau dari wearing experience-nya. Mungkin kalau untuk fit pick-nya, fit pick masker ini gue tampilin beberapa lah. Dan seperti yang udah gue singgung juga, untuk harganya itu ini 175.000 untuk yang ada detail selvage-nya, dan yang nggak ada detail selvage-nya itu harganya 125.000 waktu gue pesen sih. Gue nggak tahu apakah nanti harganya akan ada perubahan setelah dijual lagi. Oh iya, ini tuh dijualnya per batch ya. Jadi kemarin tuh sempat pertama ngebikin masker kayak gini, sold out sampai berapa minggu atau berapa lama kemudian produksi lagi, terus dijual lagi. Nah, gue ini yang batch kedua setahu gue. Jadi waktu ada announcement akan ada penjualan masker ini di websitenya Old Blue, gue langsung ke websitenya, beli reguler, ikutin aja cara yang ada di websitenya. Websitenya gue tulis di bagian sini. Terus udah deh, besokannya dikirim. Sesimpel itu sih untuk proses belinya. Jadi buat kalian yang mungkin tertarik nih pengen punya masker ini, follow Instagramnya Old Blue. Mungkin aja Old Blue mau bikin masker ini lagi. Nah, gue nggak tahu. Ikutin aja Instagramnya. Nanti kalau ada announcement ya kalian berarti masih bisa beli.
Oke, gue rasa sekian aja review dan pembahasan gue tentang masker denim dari Old Blue ini. Ini pertama kalinya lo gue nge-review masker ya, jadi sorry nih kalau misalkan agak banyak kekurangan dalam proses penyampaiannya. Buat kalian yang pengen kasih gue kritik, saran, input, komentar, ide, tulis di kolom komentar. Dan gue pengen kasih sedikit announcement juga. Jadi tuh untuk di Instagram gue @shumarlin, itu tuh gue baru bikin Instagram baru. Jadi buat kalian yang udah pernah follow Instagram @shumarlin yang lama, gue mungkin menyarankan untuk follow Instagram Shumarlin yang baru. Karena di Instagram yang baru ini, yang sebenarnya ID-nya sama-sama Shumarlin ini, gue ingin memfokuskan untuk pure kan menyajikan konten-konten denim, boots, dan leather goods lainnya. Sebenarnya kurang lebih sama kayak YouTube gue. Cuman di sana mungkin akan ada pembahasan atau review yang nggak gue buat versi videonya. Jadi ya mungkin kalau kalian tertarik untuk adanya pembahasan dalam bentuk Instagram post, kalian bisa follow Instagram @shumarlin. Mungkin itu aja sih. Thank you udah nonton. Sampai jumpa di video-video gue yang lain.